Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat secara sunnah. Kembali lagi di ruang yang selalu mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal obat dan periksa dokter, tapi juga bagaimana kita menata gaya hidup sesuai tuntunan Nabi dan selaras dengan sains modern. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rizki yang halal dan cukup, serta mengajarkan adab makan yang bukan hanya mulia, tapi juga membawa banyak manfaat bagi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dua sunnah besar yang sering dianggap kecil. Makan dengan tangan kanan dan duduk yang benar ketika makan. Dua amalan sederhana, namun efeknya sangat besar untuk pencernaan dan kesehatan tubuh. Kenapa Islam mengajarkan makan dengan tangan kanan? Islam adalah agama adab. Setiap gerakan kita saat makan pun diatur dengan penuh hikmah. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang anak kecil, "Wahai anak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat darimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda tegas, "Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia makan dengan tangan kanannya. Sesungguhnya, syaitan makan dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. Sunnah ini bukan sekedar adab, tetapi juga hikmah kesehatan. Manfaat makan dengan tangan kanan secara fisiologis, mengaktifkan gerakan motorik halus yang membuat kita makan lebih pelan, sehingga memperbaiki proses kunyah. Mengurangi resiko overeating, karena kita lebih sadar terhadap setiap suapan. Kebersihan lebih terjaga karena sebagian besar orang menggunakan tangan kanan untuk aktivitas bersih dan tangan kiri untuk aktivitas lain. Meningkatkan kesadaran tubuh atau mindful eating yang terbukti baik untuk pencernaan. Pengaruh terhadap sistem saraf, gerakan tangan kanan merangsang bagian otak kiri, bagian yang mengontrol logika dan pengambilan keputusan. Itu membuat proses makan lebih terkontrol dan tidak tergesa-gesa. Makan dengan perlahan adalah salah satu kunci pencernaan sehat. Dan duduk yang benar dalam sunnah saat makan. Rasulullah makan dalam keadaan sederhana, tidak bersandar dan duduk dengan posisi yang rendah. Beliau bersabda, "Aku tidak makan sambil bersandar." Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menjelaskan beberapa posisi duduk Rasulullah ketika makan. Di antaranya, 1. Duduk iftirash, seperti duduk antara dua sujud. Punggung tegak, kaki kiri dilipat, kaki kanan tegak. Posisi ini menjaga rongga perut tetap rileks, namun tidak terlalu longgar, sehingga makan tetap terkendali. 2. Duduk bersimpuh atau jalsah. Kedua lutut ke depan, bertumpu pada paha atau duduk di atas tumit. Ini posisi yang paling sering digunakan Rasulullah saat makan. Sederhana dan penuh adab. Mengapa posisi duduk ini menyehatkan pencernaan? 1. Tidak menekan lambung secara berlebihan. Duduk bersila atau iftirash mengurangi tekanan pada organ pencernaan. Lambung bisa bekerja optimal. 2. Menghindari makan sambil berdiri atau berjalan. Makan sambil berdiri membuat makanan turun dengan cepat, membuat lambung bekerja lebih berat, mudah gembung, dan asam lambung naik. 3. Memperlambat ritme makan. Duduk rendah membuat kita otomatis makan lebih santai. Ini membantu proses kunyah, mengurangi resiko tersedak, dan membuat enzim pencernaan bekerja lebih efisien. 4. Memperbaiki aliran darah ke pencernaan. Postur tegak namun rileks membuat sirkulasi darah ke lambung lebih baik, sehingga proses pencernaan berjalan lebih halus. 5. Mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, atau rest and digest. Posisi duduk yang baik membuat tubuh masuk dalam keadaan tenang, ideal untuk pencernaan. Inilah rahasia sunnah. Adab sederhana yang ternyata sangat sesuai dengan ilmu kesehatan. Ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan cara duduk saat makan berdasarkan sunnah. 1. GERD, asam lambung naik. Masalah, GERD terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan akibat tekanan perut meningkat atau klep lambung melemah. Kaitannya dengan duduk sunnah. Duduk iftirash atau bersimpuh menjaga posisi tubuh tegak, sehingga alur makanan tetap stabil dan tidak ada tekanan berlebihan pada lambung. Tidak makan sambil bersandar membuat proses menelan dan pencernaan lebih efektif. Duduk rendah membuat ritme makan lebih pelan, sehingga mengurangi udara tertelan, pemicu asam lambung. Kesimpulannya,
Sunnah ini melindungi dari gejala GERD seperti perut panas, sendawa asam, dan sesak dada. 2. Dispepsia, MAH fungsional. Masalahnya, nyeri ulu hati, kembung, cepat kenyang, perut terasa penuh. Kaitannya dengan duduk sunnah, duduk tegak dan tidak bersandar memberi ruang cukup bagi lambung untuk bekerja. Gerak lambung lebih lancar karena posisi tubuh tidak menekan organ pencernaan. Duduk bersimpuh mencegah makan cepat dan terburu-buru yang sering memicu dispepsia. Kesimpulannya, cara duduk sunnah dapat mengurangi rasa begah, kembung, dan lambatnya pencernaan. 3. Obesitas dan pola makan berlebihan. Masalahnya, makan yang tidak terkendali, kalori berlebih, makan cepat. Kaitannya dengan duduk sunnah, duduk rendah otomatis membuat porsi makan lebih terkontrol. Sulit makan sambil memutarkan diri seperti posisi santai di sofa. Duduk bersimpuh memperlambat kecepatan makan, memberikan waktu otak mengenali rasa kenyang hingga 20 menit. Sunnah melarang makan bersandar yang identik dengan makan banyak. Kesimpulannya, posisi duduk sunnah sangat baik untuk orang yang mudah makan berlebih atau ingin menjaga berat badan. 4. Diabetes tipe 2, terkait pola makan. Masalahnya, gula darah mudah naik bila makan terlalu cepat atau terlalu banyak. Kaitannya dengan duduk sunnah, duduk rapi dan tidak bersandar membantu kita makan perlahan, penyerapan glukosa lebih stabil. Mengunyah dengan baik membuat respons insulin lebih teratur. Mencegah spike gula darah yang berbahaya bagi penderita diabetes. Kesimpulannya, sunnah makan ini mendukung stabilnya gula darah bagi penderita diabetes. 5. Sindrom iritasi usus, IBS. Masalahnya, kram perut, diare, sembelit, perut sensitif. Kaitannya dengan duduk sunnah, duduk iftirash membuat otot perut lebih rileks sehingga mengurangi spasme. Nafas lebih teratur sehingga stres berkurang. IBS sangat dipicu stres. Makan pelan membantu usus besar bekerja lebih teratur. Kesimpulannya, adab makan sunnah membantu menenangkan sistem pencernaan yang sensitif. 6. Sembelit. Masalahnya, buang air sulit karena proses pencernaan lambat. Kaitannya dengan duduk sunnah, duduk rendah dan postur tegak melancarkan gerakan peristaltik, gerakan alami usus. Proses menelan dan pengosongan lambung lebih baik sehingga makanan bergerak lebih stabil melalui usus. Kesimpulannya, posisi duduk sunnah dapat membantu melancarkan pencernaan secara keseluruhan. 7. Nyeri pinggang dan postur buruk. Masalahnya, tulang belakang tegang akibat posisi makan yang salah, condong, membungkuk, atau bersandar. Kaitannya dengan duduk sunnah, duduk iftirash memberikan posisi alami untuk tulang belakang. Mengurangi beban pada pinggang. Melatih otot inti core untuk stabil sehingga postur tubuh lebih sehat. Kesimpulannya, duduk sunnah menjaga tulang belakang tetap sehat dan stabil. 8. Gangguan nafas ketika makan. Masalahnya, makan sambil rebahan atau bersandar dapat memicu tersedak atau sulit bernafas. Kaitannya dengan duduk sunnah, posisi tegak membuka rongga dada. Proses menelan lebih aman. Mengurangi resiko tersedak terutama pada anak dan lansia. Ini menunjukkan bahwa sunnah bukan hanya ibadah, tapi juga kesehatan. Cara duduk Rasulullah SAW ketika makan adalah posisi yang paling seimbang antara adab, kesehatan, dan ketenangan tubuh. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi amal jariah dan membawa keberkahan untuk kesehatan kita. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang merasakan manfaat hidup sehat sesuai sunnah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.